Bayan fi syarhi. Seperti itu nanti dijelaskan terkait dengan kenapa sampai ditulis dengan sebutan nama kitabnya Nafaisul Bayan. Begitupun dengan Syarah Faraidul Hisan. Bisa ke bawah. Kita mulai pembukaan terlebih dahulu ya, karena ini masih pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau sekiranya ada yang terjemah yang sekiranya agak kurang bisa difahami, baru nanti Kak Ia sampaikan. Kalau misalkan masih wassalatu wassalam ya, intinya di situ terkait dengan sholawat kepada Nabi. Seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil hadil khalqi ila tariqil haqqi wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in amma ba'du. Fayaqulul abdul faqir ila lutfi rabbihil ghani. Ini beliau yakni al-faqir yakni Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi di sini yakni disebut dengan Abdul Fattah bin Abdul Ghani. Nah, itu namanya beliau, nama beliau Abdul Fattah bin Abdul Ghani. Al-Qadhi laqaban. Nah, laqabnya atau julukannya atau nama apa itu? Nama julukan atau nama yang sering dipakai di situ memakai dengan nama Al-Qadhi. Asy-Syafi'i madhaban, beliau bermadhab Syafi'i, Al-Azhari tarbiyatan, dan beliau pendidikannya Al-Azhar, An-Naqsyabandi tariqatan. Beliau apa itu namanya? Thariqah atau ya thariqahnya pakai thariqah Naqsyabandiyah. Ad-Damanhuri baladan, dan beliau berada di negara Damanhur. Hadza syarhun wajizun li nadhmi fi ilmi al-fawasil. Nah, sebenarnya di sini yang perlu digarisbawahi teman-teman sebelum kita memulai ke pembahasan ilmu adul aib. Di sini di pembukaan sudah dijelaskan bahwa hadza syarhun wajizun li nadhmi fi ilmi al-fawasil. Ini merupakan syarah yang ringkas untuk nadham yang membahas terkait dengan ilmu al-fawasil. Nah, tadi pemakalah, belum apa-apa sudah bahas terkait dengan ayat dan terkait dengan fawasil. Nah, belum dikasih prolog, jadinya sudah masuk di pembahasan fawasil. Belum dikasih prolog apa itu fawasil atau gunanya fawasil itu seperti apa. Nah, itu ya. Di sini dijelaskan terlebih dahulu. Bahwa adanya kitab ini merupakan kitab syarah, nadham yang ringkas, yang membahas terkait dengan ilmu fawasil. Ilmu fawasil di sini adalah ilmu yang membahas terkait dengan akhir ayat, atau biasanya nanti disebut juga dengan ru'usul ai atau ilmul ai atau ilmu yang membahas terkait dengan ayat. Nah, keilmuan yang diperlukan di dalamnya itu disebut dengan ilmul adul ai, seperti itu ya. Kalau fawasil itu artinya ujung-ujung ayat atau ru'usul ai. Al-musamma yang disebut dengan kitab Al-Faraidul Hisan fi Addi Ayyil Quran. Nah, ini nama kitabnya. Kitab Faraidul Hisan fi Addi Ayyil Quran. Kitab Faraidul Hisan dalam menghitung ayat Al-Quran. Nanti akan dijelaskan juga faraid itu apa, hisan itu apa. Kalau fi Addi Ayyil Quran dalam menghitung atau perhitungan ayat Al-Quran. Nah, kemudian umidat fihi ila azubatal lafdi. Dan ini kitab ini ditujukan untuk membaguskan lafaz atau untuk supaya ketika kita mengucapkan suatu ayat itu lebih terarah, artinya lebih bagus didengarkan. Wasuhulatul ibarati, dan memudahkan dalam beribarah. Wasalah satu tarkib, dan apa menyusun, artinya di situ tarkibnya itu jelas seperti itu. Wallahu as'alu ayyajnubniya asratal lisan wa zillatul qadam wa yamnahni al-ikhlas fi ma qasadtuhu min taqribi hadzal ilmi wa taysiruhu 'ala talibin wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Biasanya dari setiap kitab di awal pembukaan itu pasti ada rodian, artinya ada harapan atau roja dari seorang muallif untuk seorang talibin, artinya untuk seorang yang ingin mempelajari kitab ini, seperti itu ya. Nah, di sini beliau sebelum mengarang kitab ini memohon kepada Allah supaya dihindarkan dari kesalahan lisan, ketergelinciran perkataan, kemudian diberikan keikhlasan dalam mendekati atau dalam mendalami keilmuan ini. Wa taisiruhu 'ala talibin, dan beliau dimudahkan, artinya dimudahkan dalam setiap prosesnya dan dimudahkan juga bagi orang yang ingin mempelajari keilmuan ini. Wa taisiruhu 'ala talibin wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qultu, ini mulainya nadhamnya, karena memang kitab ini merupakan kitab yang membahas terkait dengan ilmu adul ai. Jadi sebelum syarahnya atau sebelum penjelasannya itu nanti ada nadhamnya terlebih dahulu. Jadi kita mensyarahi dari sebuah nadham. Ahmadu Rabbi wa usalli sarmada ala Rasulillahi misbahil huda wa aqulu
Alhamdu maknahu as-sana'u 'ala Allah Ta'ala ala jihati ta'zim, ala jihati ta'zim. Bahwa lafaz alhamdu dalam sebuah syair yang di atas di situ disebutkan bahwa al-maknahu as-sana'u, artinya pujian, alallahi, kepada Allah, ala jihati ta'zim, yang menunjukkan bahwa adanya pujian tersebut itu merupakan bentuk dari pengagungan hamba kepada Khalik. Seperti itu ya, pengagungan makhluk kepada Khalik. Wassalatu minallahi ta'ala ar-rahmatu wal ihsanu. Dan di dalam nadham di situ ada wa usalliya. Nah, itu maksudnya adalah saya bersolawat kepada Allah juga, dan saya memohonkan pertolongan kepada Allah, yakni ar-rahmah wal ihsan, berupa bentuk keselamatan. Wa minal abdi at-tadarru'u wad du'a'u. Dan ini merupakan bentuk tadarru' atau bentuk apa itu? Tadarru' itu bentuk tadarru' itu bukti seorang hamba, apa ya bahasa Indonesianya, Kak ya paham bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya apa ya, tadarru' apa coba bisa dibantu. Tadarru' itu takzim ya, takdim juga ya, bisa diartikan takdim. Takdimnya seorang hamba kepada sang Khalik, seperti itu ya. Jadi harus ada prosesnya, artinya harus ada stepnya. Sebelum memulai sesuatu itu kita harus tadarru' terlebih dahulu. Wasarmada bimakna ad-daimu, yakni bimakna selamanya. Wa qad bada'tu nazmi bil hamdi ta'siyan bil Qur'anil Karim haitsu kanat awwalu suratan minhu mabdu'atan bil hamdi, bahwa saya memulai untuk menulis nazam ini dengan mengucapkan hamdulillah. Ini karena segala sesuatu atau awal surah yang dimulai dengan alhamdu itu merupakan nanti ada keberkahan tersendiri gitu. Wa thannaitu bisolati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li'azimi fadliha. Dan yang kedua, kita curahkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'azimi fadliha, untuk menunjukkan bahwa keagungan keutamaan beliau itu dengan salawat. Wa kasratu ajriha, dan ajarnya atau pahala yang didapatkan ketika kita mengucapkan salawat itu kasrah, artinya banyak di situ. Kama waradat bidzalika shahahul ahadits, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam hadis-hadis sahih seperti itu, bahwa keutamaan salawat atau keutamaan membaca hamdalah ketika memulai sesuatu kemudian mengucapkan salawat itu sudah dijelaskan dalam beberapa hadis. Ini suaranya terdengar apa? Suara kayaknya masih jelas, suara adzan. terdengar suara adzan. Ya. Kita tunggu dulu ya, nggak apa-apa ya. Iya, Kak. Nah, kemudian dijelaskan bahwa wahasbuna fi dzalika qoulihi ta'ala man shalla 'alayya salatan wahidatan sallallahu 'alaiha biha asyran. Dan ini salah satu keutamaan bahwa barang siapa yang bersolawat kepadaku dengan 1 kali solawat, maka Allah akan memberikan ganjaran 10 kali solawat untuk orang tersebut. Riwayat Muslim. Wal makna usni ala khaliqi wa mudabbiru amri biha huwa ahlul lahu wa as'aluhu tabaraka wa ta'ala ay yusalli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatan tarfa'u darajatuhu. Dengan adanya salawat itu kita bisa mengangkat derajatnya, wa tuzidu fi kamalihi, dan bisa menambah keutamaan atau kekhosan pada diri kita, salatan daimatan linqita' alaha fa innahu alaihi salatu wassalam qad hadana ila nuril mubin wassiratul mustaqim. Ini masih terkait dengan wasanna itu bisolah, artinya dengan adanya solawat
Itu salah satunya bisa tarfa'u darajat, kemudian tuzidu kamal. Kemudian dengan sholawat juga kita bisa ditunjukkan kepada nuril mubin wasiratil mustaqim. Amin. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya qultu wa haka khulfu ulama'il adadi fil ayi manzuman 'ala al-mu'tamadi sammaituhu al-fara'id al-hisana arju bihil qabula wal ihsana. Wa aqulu haka. Di Nadom kan ada apa namanya? Ada tulisan haka. Haka ismu fi'alu amrin. Haka itu isim fi'il amar. Bimakna khudh. Nah, yang berartikan khudh artinya ambillah. Wal khalfu bimakna ikhtilaf. Dan lafadz khalfu pada sebuah nadom yang di atas bimakna ikhtilaf, artinya perbedaan. Wal ayatu fil lughati al alamah. Dan kalimat ayat atau lafadz ayat dalam nadom secara bahasa itu artinya alamat, artinya tanda. Maksudnya ini bagaimana ini, nyambung atau enggak ini? Ayat itu diartikan sebagai tanda. Nyambung. Ketika surah tertentu, misalkan surah Al-Fatihah, kemudian diberikan ayat, misalkan ayat 1, ayat 2 sampai dengan ayat 7, maka dengan adanya ayat tersebut itu merupakan tanda. Tanda oh di sini itu waktunya berhenti. Kemudian setelahnya waktunya untuk memulai bacaan lagi. Nah, itulah yang disebut dengan al-alamah, artinya tanda. Wafil istilahi ta'ifatun minal Qur'anil Karim data mubdi'in wa muqti'in alimat bitauqifi minasyari'a. Nah, secara istilah itu merupakan tanda untuk mengakhiri sebuah bacaan Al-Qur'an. Wa ja'altu dalalatan wa alamatan 'ala inqita'il kalam, dan dijadikan adanya ayat tersebut untuk menunjukkan bahwa itu adalah terputusnya sebuah kalam. Artinya sudah selesai pembicaraan atau sudah selesai pembahasan, makanya di situ ada ayat. Untuk mengetahuinya seperti itu. Wala sadaqil mukhbiri biha, dan untuk mengetahui adanya kebenaran dari sebuah kabar. Wal faraidu jam'u faridah. Adapun kalimat faraidu itu merupakan kalimat jamak dari kalimat faridatun. Wahia al jauharatun nafisah. Jauhar itu apa? Mutiara ya, mutiara. Iya enggak? Pemakala tadi menerjemahkan apa jauhar itu? Mutiara. Mutiara ya. Nah, wal faraidu jam'u faridah. Kalimat faraid dalam sebuah nadhom itu diartikan seperti al-jauharatun nafisah, mutiara yang bersih. Nah, ini salah satu apa namanya? Salah satu proses dalam pembuatan kitab ini dengan menamakan mutiara. Kenapa sampai diberi nama mutiara? Wal hisanu jam'u hasana, artinya kebagusan. Wal makna. Nah, yang dimaksudkan nadhom, yang dimaksudkan kitab ini itu apa? Khudh ayyuhat talibu al-mukhtalifu fihi bainal ulama'i fi adadi ayil Qur'anil Karim hala kauni hadzal mukhtalif fihi manzuman liyusahhila 'alaika hifdhahu wa dhabtuhu wa hala kaunihi thabitan 'alal qawli alladhi i'tamadahu al-ulama wa atharuhu bil qabul. Yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah wahai orang yang mencari ilmu atau wahai mahasiswi, wahai thalib, ambillah dari sebuah perbedaan ini dari berbagai ulama ahlul adat yang membahas terkait dengan adat ayat Quran atau jumlah ayat dalam Al-Quran, supaya kalian itu mengetahui bahwa di sini itu ada perbedaan terkait dengan perhitungan ayat dalam Al-Quran. Nah, begitu. Fihi manzuman, di dalamnya itu terdapat nadhom-nadhom, artinya nanti disajikan dalam bentuk nadhom liyusahila alaika, untuk memudahkan bagimu hifdhuhu wa dhabtuhu, untuk menghafalkan atau untuk mencernanya. Jadi memang dari dulu ketika di pesantren pun, ketika misalkan kita mau menekuni suatu bidang apapun, itu biasanya disajikan dalam bentuk nadhom. Baik misalkan mulai dari keilmuan, misalkan keilmuan nahwu sorof, itu ada nadhom mulai dari nadhom imriti atau nadhom alfiyah. Kemudian kita bahas ke ilmu qiraat, kita ada nadhom syatibiyah, seperti itu. Kemudian yang ini bahas Abdul Ai, ini juga ada nadhomnya, nadhom faraidul hisan. Supaya apa? Biasanya orang itu ketika disajak-sajakkan atau ketika diberikan teks dalam bentuk bait, dalam bentuk nyanyian, itu lebih mudah dihafal dan lebih mudah untuk dicerna. Itu seperti itu. Wa hala kaunuhu tsabitan 'alal qawli alladhi i'tamadahu ulama wa atharuhu bil qabul. Nah, wa qad sammaitu hadzal mandhum al-faraidul hisan tashbihan lahu fit tisaqihi wa intidhamihi wa 'azma qimatihi bil jawahiril hisan. Masya Allah ya. Beliau itu
menamakan kitab ini dengan nama Al-Faraidul Hisan itu supaya apa? Tashbihan lahu fittisaqihi. Supaya bisa diserupakan atau supaya bisa seperti mutiara yang bagus tadi, fittisaqihi, dalam keagungannya, wantidhamihi wa azima qimatihi bil jawahiril hisan. Dalam segi keagungannya, dalam segi keutamaannya, dalam segi prosesnya bagaimana dengan mutiara tersebut. Nah, kemudian wa ana arju bisa babi hadzal nazmil qabul minallahi ta'ala wa tabaraka li'amali minallahi tabaraka wa ta'ala li'amali. Sampai beliau seperti ini ya, arju artinya berharap. Harapan beliau dengan adanya beliau menulis kitab ini, dengan adanya nazam-nazam ini kemudian dipelajari oleh bagi orang yang ingin mempelajarinya, al-qabul minallahi ta'ala li'amali, sebagai bentuk diterimanya amalku selama hidup di dunia. Seperti itu. Jadi beliau itu mengkhidmahkan hidupnya untuk mendedikasikan terkait dengan ilmu adul ai, dan tidak hanya ilmu adul ai, beliau itu ilmu qiraat juga beliau bersinggungan terkait dengan pembahasannya. Nah, di sini di pembahasan ilmu adul ai beliau lebih memfokuskan lagi bahwa dengan adanya penulisan kitab ini beliau sampai berharap dengan adanya bisa babiha dan nazmi al-qabul li amali, segala sesuatu amalku hidup di dunia itu diterima oleh Allah, seperti itu. Jadi bisa dibilang setiap orang itu kan punya hikmahnya masing-masing ya. Jadi misalkan ada orang yang mendedikasikan dirinya itu sebagai seorang muallim atau sebagai seorang pengajar. Jadi beliau itu mendedikasikan dirinya sebagai seorang muallim dengan mentransfer keilmuannya atau dengan memberikan keilmuannya kepada santri-santrinya, seperti itu. Ada yang khidmahnya seperti itu. Ada yang khidmahnya itu dengan cara menulis sebuah buku. Nah, menulis sebuah buku dengan harapan ketika bukunya tersebut ditulis bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, beliau ini salah satu termasuk khidmahnya beliau terhadap Al-Qur'an dengan seperti ini. Nah, ini di sini disebutkan wal ihsanu ilayya fid dunya wal akhirah, dan menjadi kebagusanku ketika hidup di dunia dan di akhirat. Li qaddamtu bihi nahiyatun minal Qur'anil Karim. Karena sesungguhnya saya itu mengkhidmahkan hidupku itu di Al-Qur'an. Baik Al-Qur'an itu dalam bentuk hafalan atau dalam bentuk penulisan atau dalam bentuk sebuah karya. Nah, beliau salah satunya di sini dalam bentuk sebuah karya. Wa hiya bayanul mawadhi'allati waqa'a khilaful ulama fi 'addiha ayatan wa adami 'addiha. Yang mana dijelaskan bahwa kitab ini menjelaskan terkait dengan adanya perbedaan ulama dalam perhitungan ayat, apakah ayat tersebut menjadi sebuah ayat tersendiri atau tidak menjadi sebuah ayat tersendiri. Jadi nanti ketika teman-teman minggu depan dan minggu depannya lagi yang bertugas terkait dengan ilmu adul ai, banyak menjumpai kalimat yu'iddu atau la yu'iddu. Ketika yu'iddu berarti ayat tersebut itu dihitung menjadi sebuah ayat tersendiri. Misalkan Ar-Rahmanir Rahim yu'iddu. Misalkan seperti itu ya. Maka Ar-Rahmanir Rahim itu menjadi satu kesatuan ayat tersendiri. Atau misalkan Bismillahirrahmanirrahim pada surah Al-Fatihah la yu'iddu. Berarti ada sebagian ulama atau nanti disebutkan pastinya ulama siapa sih atau madhab yang mana yang tidak menjadikan Bismillahirrahmanirrahim itu menjadi ayat pertama, gitu ya. Jadi kalau ada kalimat yu'iddu atau la yu'iddu berarti itu dihitung menjadi sebuah ayat atau tidak dihitung menjadi sebuah ayat. Takutnya nanti agak salah pemahaman seperti yang kemarin di pembahasan Syatul Dobat, teman-teman ada perkataan wa fihil amal atau wa alaihil amal. Itu kan kalau misalkan kita terjemahkan sesuai dengan konteks pemahaman, maka inilah yang kita terapkan atau ini yang biasanya kita pakai. Nah, kalau wa alaihil amal dan di dalamnya ini adalah pengerjaan. Nah, kan seperti itu kan nggak nyambung gitu ya. Jadi harus disesuaikan dengan konteks pembahasannya. Ya nahiyatun hamatun laha fawaidu jalilatin sataqifu 'alaiha qariban insyaallah. Wa qad iktafaitu fi hadzal nadmi atharul imamain al-jalilain Abu Amr Ad-Dani fi Tabihi Al-Bayan wa Syatibi fi Nazimatiz Zuhri. Nah, di sini referensi atau terkait dengan rujukan-rujukan beliau dalam mengarang kitab ini itu salah satunya. Beliau mengutip dari kitab Abu Amr Ad-Dani fi Tabihi Al-Bayan. Jadi Abu Amr Ad-Dani itu kalau misalkan teman-teman masih ingat di pembahasan Rosem Utsmani itu ada nggak Abu Amr Ad-Dani?
Ada ya. Yang Iya. biasanya disebut dengan Asy-Syaikhon, Ad-Dani dan Abu Dawud. Abu Amr dan Ad-Dani itu dijadikan Asy-Syaikhon dalam ilmu Rasm Utsmani. Berarti di situ kontribusi Abu Amr itu sangat jelas, sangat nyata di pembahasan Rasm. Nah, kemudian di pembahasan ilmu Dhabtil Quran, Syakrul Dhabit, ada nggak Abu Amr Ad-Dani? Ada juga. Ada. Beliau memberikan sebuah kontribusi besar dengan memberikan sebuah titik yang pertama kali untuk Abu Amr Ad-Dani untuk membedakan antara titik yang pertama dan titik yang pertama ini huruf apa, titik yang kedua dan seterusnya. Itu Abu Amr Ad-Dani. Nah, di sini di pembahasan ilmu Abdul Ai, beliau juga memberikan sumbangsi pemikiran beliau dengan memberikan kontribusi besar yakni kitab Al-Bayan. Kemudian Imam Asy-Syatibi juga. Nah, Imam Asy-Syatibi juga ilmu qiraat kan ya, yang kita hafalkan nadhamnya Syatibiyah. Di sini beliau juga sangat berpengaruh di ilmu Abdul Ai. Ada kitabnya disebut dengan Nazimatuz Zuhri. Wa ja'altu hadainil kitabaini, saya menjadikan dua kitab monumental ini, yakni kitab Al-Bayan dan kitab Nazimatuz Zuhr, umdati wa marji'i fi ma yata'allaqu bi jami'i a'immatil adad, sebagai rujukan dalam membahas terkait dengan a'immatul adad. Ma adal adadil himsi fa innahum ma lam yata'arrad umdati fi bayanihi tahqiqil bayan. Ini juga masih ada ya, masih ada referensinya, yakni tahqiqul bayan, kemudian wa nazmihi li khatimatil muhaqqiqin asy-Syekh Muhammad Al-Mutawalli wa Itshafu Fudola'il Bashari. Tadi ada penyebutan yang agak kurang tepat tadi pemakala. Kemudian kitab Ustadz Fadil Syekh Al-Bana Lataiful Isyarat lil Alama Al-Qastalani wa qabla syuru'il fil maqsud. Ini termasuk terkait dengan rujukan-rujukan. Bisa dilanjut? Jadi tadi sudah dijelaskan terkait dengan bagaimana sih proses dalam hal menulis kitab ini sampai dijadikan sebuah satu kitab, dan bagaimana Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi di sini menulis kesulitan-kesulitan beliau itu dengan menggunakan referensi apa. Nah, ini sudah dijelaskan tadi ya. Nah, kemudian di sini ada penjelasan al-fasilatu. Hiya akhiru kalimatin fil ayat nahwu al-alamin nasta'in basiro. Nah, yang dimaksud dengan fasilah tadi kan ilmul fawasil sudah saya singgung di awal. Ada ilmu fawasil. Nah, di sini disebutkan ada al-fasilah. Al-fasilah itu apa? Yakni akhiru kalimatin fil ayah. Akhir dari sebuah ayat. Akhir kalimat dari sebuah ayat. Seperti apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-alamin itulah fasilah. Artinya kan bisa disebut dengan ru'usul ayat atau akhir dari sebuah ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, nasta'in itu fasilah. Dan seterusnya. Kemudian wahya muradifatun bi ra'sil ayat, dan ini juga bisa disebut atau muradifnya dengan ru'usul ayat. Turuq ma'rifatul fawasil hiya arba'ah. Al-awwalu musawatul ayat lima qablaha wa ma ba'daha taulan wa qasran. Nah, cara mengetahui bahwa di situ ada fawasil atau bukan, yang pertama adalah untuk menyamakan ayat, baik di situ ayatnya berbentuk panjang atau berbentuk pendek setelahnya. Nah, seperti itu. Ini cara mengetahui. Yang kedua, musyakilatul fasilati li ghairiha mimma huwa ma'ha fi surati fil harfil akhir minha aw fi ma qablah, untuk mengetahui huruf akhirnya. Kemudian yang ketiga, al-ittifaq wa ala addi nadhairiha fil Qur'an. Jadi nanti dengan adanya fasilah tersebut atau dengan adanya ru'usul ayat tersebut itu menjadi sebuah ittifaq ala ulama il adadi, bahwa di sini itu sudah sepakat bahwa ulama menjadikan ayat ini menjadi ru'usul ayat. Ar-rabi'atu inqita'ul kalami 'indaha. Dengan adanya fasilah atau dengan adanya ru'usul ayat itu bisa menjadikan inqita'ul kalam. Kalam ini menjadi sebuah kalam berhenti, kemudian nanti memulai dengan kalam yang baru. Seperti itu. Fawaidu ma'rifatil fawasil lima'rifatiha fawaidun jalilatun wa fima yali ahammuha. Al-awwal yahtaju lima'rifatil fawasil li sihhatis shalah. Kenapa di sini sampai menyinggung terkait dengan sihahnya salat ya? Karena salah satu kesahan salat itu kita mengetahui terkait dengan akhir ayat, kemudian kita mengetahui terkait dengan awal ayat. Misalkan kalau kita tidak mengetahui awal dan akhir ayat, bacaan kita jadi salah di situ membaca Al-Qur'an. Misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nu'ih, misalkan dibaca ketika wasol tapi nu'ih dina. Nah, seperti itu. Itu kan jadi tidak sah salatnya. Yang kedua, yahtaju ilaiha lil husul 'alal ajril mau'uda bihi 'ala qiraati 'adadin muayyan minal ayati fis shalat. Itu sama seperti yang tadi. Ats-tsalitsatu
kaunu hadhil ma'rifah sababan linainil ajril maw'ud, untuk meraih pahala. Yang keempat, al-ihtiyaju ila hadzal fanni fi ma'rifati ma yusannu qira'atahu ba'dal Fatihati fi shalat. Sama juga. Kemudian yang kelima, seperti ada yang kelima itu terkait dengan ilmu qiraat. Yang ke berapa itu? Yang kelima, i'tibaru lisihatil khutbah. Sama as-sadis, tuwaqifu ma'rifatil waqfil masnun. Kita jadi mengetahui terkait dengan waqaf ibtida. Yang ketujuh, i'tibaru hadzal fanni fi babil imalah. Nah, ternyata masuk loh di pembahasan ilmu qiraat. Masih ingat nggak pembahasan ilmu qiraat yang di pembahasan Fathah Imalah Taklil? Ketika misalkan tidak ada waqaf ibtida atau tidak ada fasilah atau tidak ada ru'usul ain, di situ nanti ada pembahasan yang tidak bisa dijadikan imalah ketika di ru'usul ain. Seperti misalkan lafadz huda, ketika di ru'usul ain tidak bisa menjadi, ketika tidak di ru'usul ain tidak bisa menjadi imalah. Begitupun ketika misalkan lafadz Musa atau Isa, di situ ketika diwakafkan, diwasolkan, mohon maaf, maka di situ tidak ada kejadian imalah. Ini loh yang masuk ke pembahasan imalah dalam ilmu qiraat. Ini terkait dengan faidah ya, atau terkait dengan keutamaan. Kemudian bisa dilanjut. Ulama ul adadi. Nah, ini poin pentingnya ya. Poin pentingnya. Jadi di sini itu ada 7 madhab yang membahas terkait dengan ulama adat atau terkait dengan madhab perhitungan ayat dalam Al-Quran. Hum sab'atun alal masyhur, dan ini ada 7 yang masyhur. Jadi kalau misalkan alal masyhur, di sini ada yang 7, berarti sebenarnya ada lain, tapi tidak dijadikan sebuah madhab tertentu. Seperti misalkan ya, dalam ilmu qiraat itu yang masyhur kan kalau nggak qiraat saba' ya qiraat asyar. Apakah yang lainnya tidak ada yang memberikan kontribusi untuk apa? Untuk memberikan sebuah bacaan lainnya? Pasti ada, cuma tidak masyhur seperti yang 7 sama 10, begitu loh. Yang pertama, ini bisa teman-teman tulis ya, karena ini yang bersinggungan nanti sampai tugasnya teman-teman UAS nanti insya Allah bahas terkait dengan ini. Yang pertama adalah penyebutan madhab atau ulama al-madanil awal. Yang pertama ya, al-madanil awal. Yang kedua adalah al-madanil akhir. Yang ketiga al-makki. Yang keempat al-basri. Yang kelima ad-dimashqi. Yang keenam al-himsi. Yang ketujuh al-kufi. Nah, biasanya di kitab itu biasanya disebut juga dengan ada penyebutan asyami, seperti itu ya. Asyami ada. Nah, asyami itu gabungan antara ad-dimashqi dan al-himsi. Jadi itu. Ada yang menyebutkan 5, itu berarti asyami itu digabung antara dimashqi sama himsi menjadi 1. Kalau misalkan teman-teman menyebut ada menerjemah ada kalimat asyami, berarti nanti tidak ada perbedaan antara ad-dimashqi dan al-himsi dalam menghitung ayat. Seperti itu. Tapi kalau misalkan ad-dimashqi nanti dihitung sendiri berapa, al-himsi di sini menjadikan ayat, di sini ad-dimashqi bukan, berarti itu ada perbedaan. Asyami berbeda. Seperti itu ya. Dan yang terakhir al-kufi. Wasanati ala bayanihim wahidan insyaallah. Yang pertama, al-madanil awal. Huwa ma yarwihi Nafi' an syaikhihi Abi Ja'far Yazid bin Qaqa wa Syaibah bin Nassah wa hadha huwa ma yarwihi ahlul Kufah an ahlil Madinah biduni tasyini bukan apa itu, biduni ta'yini ain itu ya, biduni ta'yini ahadin minhum, bimakna annahu mataruyal kufiyun al-adadu an ahlil Madinah biduni tasmiyati ahadin minhum fahuwa al-adadul madanil awal wa huwa al-marwi an Nafi' an syaikhihi Abi Ja'far wa Syaibah wa ruya ahlul Basrah adadil madanil awal an Warshin an Nafi'in an syaikhihi Abi Ja'far wa Syaibah. Ini nama-nama semua ya. Waruya ahlul Basrah adadil madanil ula an Warshin an Nafi'in an syaikhihi. Di sini pokoknya yang menjadi poin penting ketika penyebutan al-madanil awal, berarti di sini adalah ulama-ulama dari madhab madaniyah, artinya ulama-ulama madaniyah. Tadi sudah disebutkan dari pemakalah ulama-ulama madaniyah. Nah, kenapa di sini ada perbedaan antara madanil awal dan madanil akhir? Tadi yang beliau-beliau yang sudah disebutkan sesuai dengan wafatnya masing-masing, otomatis itulah yang menjadi perbedaan antara pembagian madanil awal sama madanil akhir. Seperti itu. Nah, termasuk Imam Nafi', riwayat Imam Warsh, di sini mengikuti madanil awal. Di sini. Imam Qalun juga mengikuti madanil awal di sini. Nah, kemudian
Walhasil annal madanil awal huwa marwahu Nafi' an syaikhihi lakin ikhtalafa ahlul Kufah wal Basrah fi riwayatihi anil madaniyyin. Nah, meskipun di sini madanil awal, di situ ada dua kelompok lagi di dalamnya, ada ulama ahli Kufah dan ulama ahli Basrah dalam meriwayatkan ayat atau dalam meriwayatkan perhitungan ayatnya. Fa amma ahlul Kufah farwahu an ahlil Madinah biduni ta'yini ahadin minhum warwahu ahlul Basrah an Warshin an Nafi'in an syaikhihi wa adadu ayil Qur'an fi riwayatil Kufiyyin an ahlil Madinah 6217. Ini yang perlu dicatat ya dari teman-teman, bahwa ulama Madanil awal dari ulama Kufi, dari ulama ahlul Madinah, di situ ada 6217 ya. Madanil awal dari ulama Madaniyah, di situ ada 6217 ayat. Wa fi riwayati ahli Basrah an Warshin, dan ulama dan riwayat dari ahli Basrah dari Imam Warsh, maka di situ ada 6214. Walladzi i'tamadahu al-Imam Asy-Syatibi bi riwayati ahli Kufah wa qad taba'a fi dzalika al-Imam Ad-Dani. Jadi di sini ada dua pendapat. Kalau misalkan mengikuti ulama ahli Madinah, maka di situ 6217 ayat, tapi ketika mengikuti ulama ahli Basrah, maka di situ 6214 ayat. Tapi ini yang diikuti di sini adalah imam yang ahlul Kufah yang 6217 ayat, dan ini yang dipraktikkan. Kemudian yang kedua al-madanil akhir wa mayurwihi Ismail bin Ja'far an Yazid wa Syaibah biwasitati naqlihi an Sulaiman. Tadi pemakalan menerjemahkan biwasitati naqlihi an Sulaiman itu seperti gini, kalau nggak salah, dengan perantara nakelnya Sulaiman gitu tadi sepertinya. Iya enggak, pemakala tadi. Pokoknya ada pembahasan nakel-nakel gitu. Iya, Kak. Nakel itu bukan bacaan nakel dalam ilmu qiraat, bukan loh ya. Biwasitati naqlihi an Sulaiman bin Jammas, itu berarti beliau itu dengan perantara Sulaiman bin Jammas gitu loh. Bukan kayak bacaan nakelnya Sulaiman bin Jammas, enggak, bukan. Tadi soalnya pas waktu presentasi ada bacaan nakelnya gitu. Fayakunul madanil akhir huwa al-marwi an Ismail bin Ja'far an Sulaiman bin Jambas an Syaibah wa Yazid wa adadu ayil Qur'an indahu 6214. Ini ya, sama-sama. Sebenarnya kalau misalkan yang madanil awal mengikuti yang ahlul Basrah, itu juga 6214. Yang madanil akhir 6214. Meskipun jumlah akhir dari ayatnya itu sama, tapi nanti yang membedakan itu adalah apakah ini dijadikan ayat atau bukan. Meskipun akhir jumlahnya itu sama ya, 6214, tapi ada perbedaan dari segi ayat ini dijadikan ayat atau bukan. Kemudian yang satu lagi madanil akhir, oh ternyata yang ini dijadikan ayat, tapi nanti jumlah akhirnya tetap sama gitu. Yang ketiga adalah al-Makki. Huwa marwahul Imam Ad-Dani bisanadihi ila Abdullah bin Katsir al-Qari an Mujahid bin Jabir an Ibnu Abbas an Ubay bin Ka'ab an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa adadul ayat indah 6210. Jadi dari madhab al-Makki, ulama Mekah di situ 6210 ya. 6210 ayat. Al-adadul Basri, ulama Basra, huwa ma yurwihi Atha bin Yasar wa Asim al-Jahdari wa huwa ma yansabu ba'da apa itu? Bukan ba'da, apa itu? Wa huwa ma yunsabu bi'addin ila Ayyub bin Mutawakkil gitu. Wa adadu ayil Qur'an indahu 6204. Jadi kalau misalkan teman-teman perhatikan, sebenarnya jumlah ayat itu 6200-an. Yang berbeda itu belakangnya. Apakah 210, apakah 214, 220 berapa, seperti itu. Jadi yang sudah disepakati itu emang 6.200-an, tapi yang belakangnya itulah yang menjadi sebuah perdebatan atau sebuah perselisihan pendapat. Yang ke berapa tadi? 4. Ad-Dimashqi ini masuk ke Asyamiyah, Ad-Dimashqi sama Al-Himsi. Huwa marwahu Yahya al-Dhimari an Abdullah bin Amir al-Yahsabi an Abi Darda wa yunsabu hadzal adad ila Utsman bin Affan. Nah, jadi setiap setiap adatnya atau setiap jumlah ayatnya itu disandarkan gitu loh. Kalau yang tadi yang di awal di situ mana tadi? Ya, yang adadul Basri yunsabu ila
ila yunsabu bi'adi ila Ayyub bin Mutawakkil. Nanti yang sahabat-sahabat yang lebih dekat dengan Rasulullah itulah yang nantinya akan meriwayatkan jumlah-jumlah ayatnya. Nah, kemudian timbul pertanyaan, kenapa sampai ada perubahan seperti itu ya? Ada perbedaan dalam segi adul ayat, dalam segi perhitungan ayat. Karena perhitungan ayat atau ilmu syakl wa dhabat itu semuanya kan ijtihadiyah. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa ketika Rasulullah membacakan ayat Al-Quran di depan para sahabat-sahabatnya, kan sahabat kan banyak ya, sahabat kan banyak, tidak hanya satu. Nah, di situ cara menangkap sebuah ayat ke sahabatnya dan diturunkan lagi ke para tabi'in itu berbeda-beda, gitu loh. Contohnya misalkan, Rasulullah membaca awal surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Di situ kan waqaf, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, ketika di Alif Lam Mim Rasulullah waqaf. Tapi wakafnya itu apakah menjadi satu ayat, yakni menjadi ayat pertama, atau hanya sebagai wakaf yang qaflam atau jim, atau misalkan sholah, hanya seperti itu. Nah, itulah yang menjadi perbedaan persepsi di antara para sahabat, diturunkan lagi ke para tabi'in. Makanya di sini berbeda-beda, meskipun di situ yunsabu ila Utsman bin Affan, yunsabu ila sahabatil ukhra, di situ berbeda. Gitu, berbeda jumlah akhir dari ayatnya. Ad-Dimashqi sudah ya, wa yunsabu hadal adad ila Utsman bin Affan wa adadul ay 6.227 dan wakila 6.226. Jadi ulama Dimashqi di sini ada yang mengatakan 6.227, ada yang mengatakan 6.226 ayat. Nah, kemudian al-adadul himsi, ini madhab al-himsi atau ulama himsi, huwa ma udhifa ila Syarih bin Yazid al-Himsi al-Hadrami wa adadul ay fihi 6.232 ayat. Seperti itu. Adadul Kufi huwa ma yurwihi Hamzah wa Sufyan an Ali bin Abi Thalib. Nah, radhiyallahu an. Kemudian jumlah ayatnya berapa di situ? Biwasitati thiqati dhawi ilmin wa khabarin wa hadzal adad huwa alladhi ishtahara bil adadil kufi fayakunu li ahli al-Kufah adadani ahaduhuma murwi an ahli al-Madinah wa huwa al-Madani al-awwal wa thani ma yurwi Hamzah wa Sufyan kama taqaddam wal hasil anna ma yurwi an ahli al-Kufah mawqufan ala ahli al-Madinah fa huwa al-Madani al-awwal wa ma yurwi anhum mawsulan ila Ali bin Abi Thalib fa huwa al-mansubu ilaihim wa adadu ayil Qur'an fihi 6.236. Nah, ini yang kita pakai. Perhitungan ayat yang kita pakai di sini yang dari Imam Kufi, Al-Adadul Kufi 6.236 dari madhab Al-Kufi. Ya. Wa alam annani idza atlaqat fi an-nazmi lafdhu al-madani bi an qulta inna mawdi'a kadza yu'idduhu al-madani wa lam uqayyiduhu bi kaunihi al-awwal aw ats-tsani fal muradu bihi ma yushmilul madaniyyin al-awwal wa tsani wa idza qultul al-hajazi fal muradu bihi ma yushmilul madaniyyin wal makki. Nah, ini yang tadi Kak Iha sudah sampaikan. Ketika dalam syarahnya nanti ada penyebutan al-Hijazi, yang dimaksudkan itu adalah al-Madaniyain, artinya Madanil awal dan Madanil akhir dan al-Makki, ketika penyebutannya al-Hijazi. Wa idza atlaqat lafdhu Syami, ketika yang disebutkan itu Asy-Syami, maka yang dimaksud adalah Ad-Dimashqi dan Al-Himsi. Wa idza qultu al-Iraqi, ketika disebutkan bahwa al-Iraqi fal muradu bihi al-Basri wal Kufi, maka yang dimaksudkan di sini dari perkataan dari kalimat al-Iraqi adalah al-Basri dan al-Kufi. Wa idza dzakartu anna fulanan yu'iddu mawdi'un kadza fayakunul murad anna ghairuhu la yu'iddu. Ketika saya menyebutkan bahwa fulan menghitung begini gitu, disebutkan bahwa di sini disebutkan bahwa yu'iddu au ghairu la yu'iddu. Bahwa di sini nanti penjelasannya itu kalau nggak yu'iddu la atau la yu'idduhu, artinya dihitung menjadi sebuah ayat atau bukan. Wa idza qultu inna fulanan yasqutu mawdi'an kadza kanal murad anna ghairuhu yu'idduhu. Ketika disebutkan dalam sebuah syarah bahwa ada perkataan anna fulan, misalkan anna al-Kufi yasqutu mawdi', misalkan seperti itu, maka di situ penjelasannya bahwa Imam al-Kufi tidak menjadikan kalimat tersebut menjadi sebuah ayat tersendiri. Ini bentuk diksi kalimat saja sih. Ketika ada kalimat Hijazi, maka yang dimaksudkan bahwa Madanil Awal, Madanil Akhir, dan Imam Al-Makki. Ketika yang disebutkan Asy-Syami, maka di situ yang dimaksudkan adalah Ad-Dimashqi dan Al-Himsi.
Ketika yang disebutkan Al-Iraqi, maka di situ yang dimaksudkan adalah Al-Basri dan Al-Kufi. Ketika disebutkan bahwa imam ini menghitung atau tidak menghitung, seperti itu, maka imam ini dianggap menghitung sebuah ayat dan imam ini dianggap tidak menghitung sebuah ayat. Kemudian ketika ada diksi, sesungguhnya imam ini yasqutu maudhi' atau memutus kondisi ini. Berarti imam ini menganggap bahwa ayat ini tidak dijadikan sebuah ayat. Seperti itu ya. Jadi ini pembukaan terkait dengan adanya ilmu adul ai, bagaimana prosesnya, bagaimana cara mengetahuinya, dan nantinya minggu depan, nanti teman-teman mengerjakannya, yang minggu depan berarti kan mulai dari surah Al-Fatihah nih, surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, ada 3 surah. Meskipun dalam ayatnya itu banyak, tapi insya Allah nanti perihal perbedaan ayatnya itu nggak banyak. Paling misalkan surah Al-Fatihah di sini hanya basmalah sama kalimat siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, mungkin dari teman-teman pernah mendengar penjelasan di Maisuro terkait kenapa sih sampai kita tidak diperbolehkan untuk berhenti di lafaz siratal ladzina an'amta alaihim yang pertama. Kenapa? Nah, itu masuknya di adul ai. Gitu loh. Karena kita ulamanya ulama kufi. Andai kata kita ulamanya bukan ulama kufi, maka diperbolehkan berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim. Karena nanti ada beberapa imam yang lain yang membaca bahwa ini merupakan akhir ayat, makanya boleh diwakafkan. Karena kita masuknya Imam Al-Kufi, maka di situ tidak disebutkan atau tidak dijadikan lafadz siratal ladzina an'amta alaihim menjadi satu ayat. Dan itu menjadi satu ayat penuh sampai waladhdallin menjadi ayat ke-7 untuk Imam Al-Kufi. Seperti itu ya. Kemudian nanti cara mengerjakannya ini bisa ditutup terlebih dahulu, Tias. Kak Iha contohkan cara mengerjakannya. Jadi nanti presentasinya tetap presentasi sesuai dengan narasi. Biasanya kan di sini kan ada narasinya ya, artinya ada prolognya terlebih dahulu lah. Misalkan album ini menjelaskan terkait dengan apa, tetap dijelaskan dalam sebuah presentasi berbentuk narasi. Kemudian nanti setiap surah dari penjelasan narasi surahnya itu disimpulkan di akhir. Nah, penyimpulannya nanti dijadikan dalam sebuah tabel. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan ya, ada 7 ya, ada 7 7 kolom, ada 8 gini. Oh, ini nanti sebelum kolom yang pertama berarti ada nomor ya, artinya nomor 1, nomor 2, tergantung muskil atau tergantung ikhtilaf dari setiap surahnya ada berapa ikhtilaf. Nah, kemudian yang pertama ini al-fadun atau al-alfadu atau lafadznya. Lafadznya apa sih yang diikhtilafkan nantinya gitu kan? Misalkan lafadz basmalah berarti nanti ditulis di sini Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim ila akhirih gitu. Kemudian di sini ada kolom di sampingnya, kolomnya ada 7, berarti sesuai dengan madhab yang kita pelajari. Yang pertama berarti madanil awal, madanil akhir, al-makki, ad-dimashqi. Ini kayak nggak urut sesuai dengan nanti diurutkan aja ad-dimashqi, kemudian al-himsi, kemudian al-basri, kemudian apa ini yang belum? Al-madanil awal, madanil akhir, makki, Al-Kufi. Al-Kufi ya, yang belum Al-Kufi. Nanti di penjelasan nazamnya itu nanti ada misalkan ya Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang dijadikan sebuah ayat itu ulama mana nih? Ulama madhab madanil awal atau makki atau dimashqi, nanti pasti ada. Ini masih contoh ya, ini masih belum sesuai dengan asalnya atau belum sesuai dengan syarahnya. Misal Bismillahirrahmanirrahim madanil awal itu tidak menghitung misalkan ya. Bisa ditulis silang seperti ini atau ditulis untuk memperjelas la yu'iddu.
atau tidak dihitung. Seperti itu ya. Bisa memilih salah satu, bisa pakai silang, bisa pakai la yu'idu. Ini memilih ya, artinya memilih, tidak ditulis dua-duanya. Bisa pakai silang, artinya di madanil awal tidak dihitung menjadi satu ayat. Kalau memakai la yu'idu berarti tidak dihitung menjadi satu ayat. Kemudian madanil akhir ternyata tidak menghitung juga ini, misalkan ya. Makki tidak menghitung, Ad-Dimashqi tidak menghitung, Al-Himsi juga tidak menghitung, Al-Basri ternyata menghitung. Nah, atau misalkan kita tulis dengan yu'iddu. Al-Kufi termasuk kita kan Al-Kufiyun ya. Maka kita juga menghitung Bismillahirrahmanirrahim menjadi ayat pertama. Berarti menghitung. Nah, singkatnya seperti ini. Jadi setiap kalimat yang diperdebatkan atau diikhtilafkan nanti bentuknya seperti ini. Ini kayak hanya contohkan satu. Ya, ini bisa sampai 6, bisa sampai 10 tergantung. Tapi kalau surah Al-Fatihah cuma 2, terkait dengan basmalah sama alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim, itu saja. Nah, kemudian nanti ketika sudah selesai dalam satu surah itu dijelaskan, di akhirnya itu teman-teman kasih kesimpulan jumlah ayat gitu ya, jumlah ayat keseluruhan, jumlah ayat misalkan. Jumlah ayat. Oh, sebentar. Enggak enak. Bentar. Jumlah ayat itu ditaruh di sini ya, berarti ya jumlah ayat di paling ujung. Jumlah ayat gitu ya. Di sini. Jumlah ayat keseluruhan gitu. Oh, ternyata madanil awal mulai dari ayat pertama, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai dengan waladhdallin itu keseluruhannya 7 ayat. Meskipun bismillahnya tidak menjadi ayat pertama. Ditulis di sini 7. Kemudian madanil akhir, oh ternyata 7 semua. Di sini menunjukkan bahwa surah Al-Fatihah sebenarnya itu 7 ayat semua. Yang berbeda hanya dari segi penghitungan ayatnya. Karena perhitungan ayat bersifat ijtihadiyah. Gitu. Ini karena memang sama. Beda lagi nanti ketika di surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah, ini contoh misalkan surah Al-Baqarah ya. Ada yang madhab tertentu itu ayatnya 286. Ada. Surah Al-Baqarah. Kemudian ada juga mazhab yang mengatakan bahwa 284 ada. Ada juga yang mengatakan 285. Nah, nanti di sini juga ditulis, semuanya ditulis supaya tahu perbedaannya. Ternyata yang berbeda itu, yang menjadikan berbeda itu pada kalimat ini di mazhab ini berhenti, kalimat ini di mazhab ini tidak berhenti. Itu yang menjadikan berbeda. Jadi nanti setiap di akhir surahnya diberikan kesimpulan seperti ini dalam bentuk tabel, kemudian di bagian bawahnya ditulis ulang terkait dengan jumlah ayatnya. Jadi kesimpulan jumlah ayat dari setiap surah itu berapa. Gitu ya. Nah, ini bertujuan untuk apa sih? Supaya ketika misalkan teman-teman menemukan mushaf yang selain dari yang kita baca itu tidak kaku gitu loh. Tidak kaku pemahamannya. Misalkan ketemu mushaf Warsh saja sudah kelingkungan, sudah bingung. Oh, kok begini ya? Bismillah kok nggak jadi ayat pertama ya? Atau misalkan hitungan ayat dari surah Al-Baqarah kok 287 ya? Misalkan seperti itu. Jadi biar nggak bingung. Oh, ternyata ya memang Warsh mengikutnya bukan madhabnya yang sama dengan madhab yang kita pakai, otomatis ya berbeda. Seperti itu. Itu ya untuk terkait dengan perhitungan ayat. Ada yang ditanyakan? Silakan. Jadi nanti tugas UASnya ya seperti ini, tugas UASnya teman-teman. Tugas UASnya seperti ini. Jadi nanti satu orang bisa kebagian satu surah atau 2 surah tergantung dari banyak atau tidaknya permasalahan. Kalau bisa memungkinkan UASnya sebelum Lebaran, alhamdulillah, biar Lebarannya bisa sudah selesai gitu ya, mata kuliah ilmu adlai. Kalau bisa, tapi kalau nggak bisa berarti kan kalau jadwalnya kan sesuai dengan jadwal itu setelah Lebaran kalau nggak salah, akhir 23 apa 22 gitu. Kalau sesuai dengan jadwal. Tapi kalau misalkan mau lebih dahulu sebelum Lebaran bisa. Karena UASnya kita mengerjakan terlebih dahulu seperti ini. Tergantung nanti pembagian kelompoknya. Misalkan Ulfi nanti surah apa sampai surah apa gitu. Itu ya. Insya Allah mudah ya terkait dengan perhitungan ayat. Ini dengan catatan ini tidak untuk diperdebatkan ya. Artinya kenapa sampai seperti ini ya? Kenapa sampai seperti ini? Enggak. Ini supaya teman-teman mengetahui. Keilmuan Abdullah ini sudah tuntas, artinya sudah selesai, gitu loh. Sudah selesai dihitung
oleh ulama-ulama pada zaman dahulu. Kita sebagai ulama-ulama tabi'un tabi'in dan ila akhirih, pokoknya tabi setelahnya, supaya mengetahui bahwa dahulu itu ketika menghitung ayat itu tidak kun fayakun, tapi ada prosesnya, ada mazhab yang dipakai. Dan ini sudah final. Artinya sudah akhir dari sebuah keilmuan ilmu adul ai, dan sudah diterapkan juga bagi daerah-daerah tertentu yang menggunakan mazhab ini. Jadi tidak untuk diperdebatkan, kenapa ya saya nggak pakai madanil awal saja, misalkan seperti itu. Atau saya nggak pakai yang makki saja. Tidak untuk diperdebatkan. Ini untuk sebagai pengetahuan teman-teman bahwa perhitungan ayat dalam Al-Quran itu tidak sama. Sesuai dengan madhab yang diikuti. Dan sesuai dengan daerah yang diikuti oleh madhab tersebut. Gitu. Gitu ya. Insya Allah cukup jelas terkait dengan pembahasan. Ada pertanyaan? Kalau tadi masih dijelaskan pemakalah tidak ada pertanyaan karena mungkin masih setengah-setengah antara masuk dan enggak gitu ya. Ini bahas apa gitu. Pas sudah dijelasin Kak Iha antara dua pilihan. Kok semakin agak bingung juga ya Kak ya, atau oh ini mah kecil Kak buat saya, atau seperti itu. Itu mungkin dari Kak Iha. Minggu depan siapa pemakalanya yang ilmu adul ai? Petugasnya siapa minggu depan? Ika, Kak Sylvia Hanur, sama Syamira, Pak. Ya, sudah persiapan ya? Begitu cara mengerjakan ayatnya. Artinya cara menghitung ayatnya seperti itu. Kemudian nanti tetap disimpulkan di akhir. Jadi nanti minggu depan, teman-teman sudah harus standby Al-Quran di sampingnya ya. Al-Quran di sampingnya. Supaya bisa supaya bisa tergambar, oh ini ayat ini loh, ini ayat ini gitu. Nah biasanya di setiap mushaf yang kita pakai, misalkan kita lagi punya mushafnya Madinah nih, di bagian akhir atau di bagian awal mushaf itu biasanya ada keterangan terkait dengan ini mushaf ini mengikuti madhab mana ya, atau mushaf ini mengikuti rasamnya yang mana ya, atau mengikuti ilmu adul ai-nya yang mana. Kemarin sudah pernah Kak Iha share belum? Yang sudah pernah Kak Iha jelaskan belum? Yang di akhir pembukaan apa di awal, kalau nggak di awal pembukaan mushafnya, yang di akhir penutupan mushafnya ada penjelasan. Sudah belum yang di kelas ini? Belum sepertinya. Sudah Tias? Belum sepertinya, belum. Belum ya. Contohnya misalkan gini, ketika teman-teman mendapatkan mushaf, biasanya itu pasti ada terkait dengan keterangan mushaf ini mengikuti mana sih gitu, ada biasanya sebentar. Ini Kak Iha contohkan yang Madinah. Nah, biasanya ada apa di bagian akhir apa di bagian awal mushaf itu ada seperti ini. Riwayatu hadzal mushaf. Kutiba hadzal mushaf wa dubita ala ma yuwafiqu riwayati Hafsin bin Sulaiman bin Mughirah al-Asadi al-Kufi li qiraati Asim bin Abin Najud al-Kufi at-Tabi'i an Abi Abdurrahman Abdullah bin Habib as-Sulami an Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib wa Zaid bin Thabit wa Ubay bin Ka'ab anin Nabi. Ini termasuk dengan riwayat-riwayatnya. Kemudian wa ukhidha hija'uhu mimma rawahu ulama ar-rasmi 'anil masahifi allati ba'atha fiha al-khalifatur rasyidin Utsman bin Affan radhiyallahu an ila Makkah wal Basrah wal Kufah wasyami wal mushaf alladhi ja'alahu li ahli al-Madinah wal mushaf alladhi ikhtassa bihi nafsah wa 'anil masahifil muntasakhati minha wa qad ru'ya fi dzalika ma naqalahu syaikhan. Rasamnya di sini untuk mushaf Madinah itu mengikuti asy-Syaikhan gitu loh. Asy-Syaikhan di sini Abu Amr Ad-Dani dan Abu Dawud Sulaiman bin Najah. Ma'a tarjihi tsani 'inda al-ikhtilafi ghaliban. Ketika ada ikhtilaf di antara dua asy-Syaikhan, di antara asy-Syaikhan antara Abu Amr dan Abu Dawud, maka di sini ditarjih yang kedua
Gitu ya. Ketika ada ikhtilaf, maka yang lebih memilih kepada yang kedua. Berarti yang kedua itu Abu Dawud Sulaiman. Waqad yu'khadhu biqauli ghairihima. Nah, kemudian hadza wa kullu harfin min hurufi hadzal mushaf muwafiqu li nadhirihi fil masahif al Utsmani. Nah, huruf-hurufnya itu mengikuti huruf yang tertulis dalam mushaf Utsmani. Wa ukhidat tariqatu dhabtihi. Nah, kemudian dhabtnya mengikuti siapa ini? Mushaf Madinah. Mimma qarrarahu ulama ad-dhabti ala hasabi ma warada fi kitab at-Tirraz ala dhabtil kharras bil Imam At-Tanasi. Untuk dhabtnya sendiri, untuk mushaf Madinah itu mengikuti atau rujukannya dari kitab At-Tirraz ala dhabtil kharras. Kitabnya tebal, At-Tirraz ala dhabtil kharras, karya Imam At-Tanasi. Nah, termasuk yang As-Sabil dan kitab Irsyadut Thalibin itu bisa dibilang khulasoh saja. Khulasoh dari kitab At-Tirraz ala dhabtil kharras. Makanya kenapa di beberapa pembagian atau pembahasan di pembahasan dhabt pada kitab As-Sabil atau At-Tirraz biasanya merujuk kepada mushaf Madinah, karena memang di sini referensinya adalah di kitab At-Tirraz ala dhabtil kharras, dan dua kitab tersebut yakni As-Sabil dan Irsyadut Thalibin itu mengacunya ke kitab ini. Wa ghairihi minal kutubi ma'al akhdhi bi alamatin bi alamatin Khalil bin Ahmad wa atba'ihi minal masyariqati ghaliban badalan min alamatil Andalusiyin wal magharibah. Waktu bi'at fi Abdul Ai. Nah, ini. Nah, dalam segi ilmu Abdul Ai-nya, mushaf Madinah ikut siapa ini? Bi tariqatul Kufiyun. Nah, dengan tariqah Kufiyun. Kufiyun itu kalau misalkan kita padu-padankan ke pembahasan ilmu qiraat, Imam Kufiyun itu singkatan dari imam siapa? Al-Kufiyun. Al-Kufiyun. Kufah ya, Kak? Ya, Waras siapa sama saja Nafi. Imam Nafi Waras bukan ya, Kak? Imam Nafi bukan. Bukan Al-Kufiyun kalau Imam Nafi. Imam Asim. Asim. Ya, Imam Asim. Asim itu termasuk Al-Kufiyun, tapi masih ada lagi. Jadi Al-Kufiyun itu singkatan dari 3 imam. Imam Asim, yakni Syu'bah dan Hafaz, Imam Hamzah, Khalaf Khalad, dan Imam Al-Kisai, Abul Harith sama Duril Kisai. Itu Al-Kufiyun itu singkatan dari 3 imam itu. Begitupun ketika misalkan ada kalimat ahlus sama itu singkatan juga. Singkatan 3 imam dari atas, berarti Imam Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, itu ahlus sama. Tiga susunan imam dari atas, 3. Imam Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr. Itu disebut dengan ahlus sama. Kalau Al-Kufiyun, Imam Asim, Imam Hamzah, dan Imam Al-Kisai. Nah, di sini disebutkan waktu bi'at fi adi ayatihi tariqatul Kufiyun, bahwa di mushaf Madinah metode yang dipakai itu menggunakan madhab Al-Kufiyun. Artinya Imam Al-Kufi tadi kan, Al-Kufi fi adi ayat dalam perhitungan ayat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Habib As-Sulami an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Wa adadu ayil Qur'an. Nah, adatnya atau jumlahnya ayat dalam Al-Qur'annya ala tariqatihim dengan metode atau madhab yang Al-Kufi, yakni 6.236. Benar nggak? Sesuai nggak dengan ayat yang kita yang di mushaf Indonesia juga, di mushaf Madinah juga, bahwa 6.236 jumlah keseluruhan ayat dalam Al-Qur'an. Ketika iya berarti benar, ini mengikuti madhab Al-Kufi. Seperti itu. Waqad u'tumida fi adil ai. Nah, ini juga tadi disebutkan dalam pembukaan kitab Nafaisul Bayan, bahwa ketika di pembahasan Abdul Ai itu mengambil referensi dari kitab Al-Bayan lil Imam Abu Amr Ad-Dani, wa Nadhimatuz Zuhri lil Imam Asy-Syatibi, wa syarhaiha lil Allamah Abi Abdur Ridwan Al-Mukhallilati wa Syekh Abdul Fattah Al-Qadi wa Tahqiqil Bayan li Syekh Muhammad Al-Mutawalli wa ma warada fi ghairiha minal kutubi al-madawwanati fi ilmil fawasil. Dan beberapa kitab-kitab lain yang membahas terkait dengan ilmu fawasil atau ilmu dari perhitungan ayat atau ilmu yang membahas terkait dengan ru'usul ayat. Jadi ini disebut dengan ilmu fawasil juga ya. Ilmu fawasil bisa, ilmu ay atau ilmu yang membahas terkait dengan ay bisa, ru'usul ay juga bisa, gitu. Nah, ini terkait dengan apa? Makiyah Madaniyahnya. Insyaallah cukup. Jadi pasti dalam setiap mushaf itu ada keterangan seperti itu.
dalam mushafnya untuk menunjukkan bahwa ini mengikuti mazhab siapa sih, ini rosamnya ikut siapa, dobatnya ikut siapa, seperti itu. Cukup dari Kaiha? Cukup? Dari teman-teman cukup? Insya Allah ya, cukup. Insya Allah cukup ya. Jadi untuk minggu depan dipersiapkan untuk presentasi dari teman-teman termasuk tabel-tabel yang sudah Kak Iha sampaikan tadi contohnya. Disesuaikan juga dengan suratnya. Kemudian apa permasalahan-permasalahan yang ada di pembahasan itu apa. Itu mungkin cukup dari Kak Iha, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dengan adanya keilmuan baru di teman-teman semua ini, yakni ilmu adul ai, dan tidak semua orang mempelajari pembahasan ini. Kalau orang-orang lain mungkin kenapa dipelajari lagi, ilmu sudah final, kita tinggal lihat jadinya kan sudah bisa. Nah, tapi mereka tidak mengetahui prosesnya ternyata seperti ini dalam perhitungan ayatnya. Gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Iha. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak.